Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah mempersilahkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan materi mengenai distribusi frekuensi. Presentasi sekarang ini merupakan rangkaian tugas dari VCT Batch 6 Jabar. Baiklah Bapak Ibu, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Tujuannya untuk apa? Agar data menjadi informatif dan mudah dipahami. Nah, di sini ada dua jenis distribusi frekuensi. Ada terkait dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Distribusi frekuensi data kualitatif contohnya seperti tampak pada layar. Di situ terdapat data tingkat pendidikan, misalkan 30 karyawan PTX. Nah, sebelum kita buat distribusi frekuensi, itu data cenderung susah dibaca. Jadi kita sulit menyimpulkan dari data tersebut. Nah, dengan kita membuat tabel distribusi frekuensi, maka data menjadi sangat mudah difahami dan dimengerti. Kita ketika ditanya berapa tingkat pendidikan yang SMA di karyawan PTX, maka tinggal jawab ada 13 orang. D3-nya 10 orang, S1-nya 7 orang. Kemudian, untuk data kuantitatif, di sini ada beberapa bagian dalam distribusi frekuensi. Ada yang dimaksud dengan kelas, kemudian batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Nah, dari ketujuh bagian tersebut, 3 hal yang paling perlu diperhatikan yaitu jumlah kelas, lebar kelas, dan batas kelas. Nah, di sini ada pengertian-pengertian dari bagian-bagian distribusi frekuensi tersebut. Apa itu kelas? Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Sedangkan batas kelas yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. 3. Tepi kelas itu batas kelas yang tidak memiliki lubang atau angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, 4. Titik tengah kelas yaitu angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Rumusnya setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Yang kelima, interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat berapa mahasiswa yang dapat nilai 50 sampai 59, itu ada 16 orang. Berarti 16 orang ini nilainya berada di interval 50 sampai 59. Nah, ini hasil dari pengelompokan. Kemudian, nah di sini banyak kelasnya berarti ada 5. Nah, ini batas kelasnya bisa dilihat, batas kelas bawah itu yang sebelah kiri dan batas kelas atas itu intervalnya sebelah kanan. Nah, kemudian tepi bawahnya berarti yang batas kelas bawah dikurangi 0,5 itu hasilnya 49,5 dan tepi atas kelas itu batas kelas atas ditambah 0,5 hasilnya untuk kelas pertama itu 59,5. Nah, seperti apa caranya agar kita dapat membuat tabel distribusi frekuensi seperti gambar tersebut? Nah, ini ada 6 langkah penyusunan distribusi frekuensi.
Pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, menentukan jangkauan atau range dari data. Rumusnya R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. 3. Menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas ini rumusnya adalah R dibagi K. Kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Biasanya kita ambil dari data terkecil. 6, baru menghitung frekuensi kelas. Nah, berikut Bapak Ibu contoh dari penyusunan tabel distribusi frekuensi. Kita lihat di sini, untuk data pertama itu data mentah. Jadi kita sulit membaca data tersebut. Nah, ketika kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, maka langkah pertama adalah mengurutkan data. Nah, jadi datanya diurutkan terlebih dahulu agar mudah kita nanti mengelompokkannya. Kemudian yang kedua, dicari jangkauannya. Jangkauannya itu data terbesar dikurangi data terkecil. Dalam contoh tersebut, data terbesar itu 82 dan data terkecilnya adalah 65. Jadi hasilnya adalah 17. Yang ketiga, banyaknya kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya 40 di sini ya. 1 ditambah 5,3 sama dengan 6,3 dibulatkan 6. Yang keempat, panjang interval kelas adalah I sama dengan 17 dibagi 6, R dibagi K ya Bapak Ibu, sama dengan 2,8 dibulatkan 3. Nah, kemudian yang kelima, batas kelas pertama adalah data terkecil. Nah, tadi kita lihat data terkecilnya adalah 65. Nah, langkah terakhir kita buat tabelnya. Nah, pertama nilai intervalnya, interval nilainya, kemudian untuk memudahkan kita bisa menambahkan turus. Nah, baru kita hitung frekuensinya berapa. Nah, kita lihat 65 sampai 67. Nah, di data yang sudah kita urutkan yang berada di interval 65 sampai 67 itu ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita tulis 3. Kemudian 68 sampai 70 itu ada 6. Baru kita tulis 6. Nah, begitu seterusnya sampai interval yang terakhir. 80 sampai 82. Di situ ada 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai di interval 80 sampai 82. Nah, itu Bapak Ibu cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi nilai anak-anak kita, siswa-siswa kita seperti apa. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.